balik lagi deh sama Mbak Eva, Bunda. Nah, sekarang aku akan langsung masuk aja ke pertanyaannya, Mbak ya. Mbak, aku minta tolong banget dikasih saran ke bunda-bunda, pertimbangan apa aja sih buat bunda-bunda yang harus bunda-bunda perhatikan kalau bunda-bunda ini mau masukin anaknya ke sekolah PAUD atau playgroup? Oke, jadi yang perlu diperhatikan sebetulnya yang pertama anak itu kita sendiri ya, anak kita sendiri. Jadi anak kita tuh unik dengan kemampuannya yang memang pasti berbeda. Jadi kita harus menekankan bahwa anak kita unik dan kita harus melihat sifat dan kemampuan dari anak itu sendiri. Sehingga kita juga bisa memilih bentuk playgroup yang seperti apa yang akan cocok untuk anak kita. Yang kedua adalah kita harus mengecek berkaitan dengan lingkungannya. Jadi lingkungan playgroup itu pastikan adalah lingkungan yang aman. Aman itu artinya tidak bercampur dengan pendidikan atau sekolah yang tingkat yang lebih besar, misalnya bareng sama SD seperti itu ya. Kemudian aman juga adalah ada sistem sekuritas yang memang aman karena ini masih anak-anak nih ya. Dan kita melepas anak kita berada di tempat yang 2 sampai 2,5 jam gitu kan. Kemudian kita juga memastikan anak itu nyaman, lingkungan sekolahnya nyaman. Nyaman tuh artinya suasananya, tempat bermainnya apakah banyak gitu ya. Kemudian berkaitan sama sehat. Sehat itu adalah bagaimana lingkungannya, bagaimana kondisi gedung sekolah dan seterusnya sehingga kita bisa memastikan bahwa anak kita akan aman, nyaman dan sehat tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa kegiatan playgroup itu memang menekankan pada kegiatan bermain gitu ya. Ingat bahwa pendidikan anak usia dini itu 80% harus aktivitas gerak. Sehingga kita mesti ngecek apakah sekolah itu memiliki kegiatan-kegiatan yang lebih banyak melakukan aktivitas gerak. Kalau dia lebih banyak di ruangan saja dan hanya sifatnya kegiatannya hanya di meja dan kursi saja, kita juga harus mempertimbangkan hal itu. Karena anak pendidikan anak usia dini 80% gerak, 20% itu diarahkan oleh guru ya dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kita mesti mengecek berkaitan apakah sekolah itu atau lembaga itu melibatkan orang tua gak. Karena ingat pendidikan anak usia dini itu kuncinya bukan hanya pada guru saja, tetapi kuncinya adalah pada orang tua. Jadi orang tua harus terlibat di dalam pendidikan anak usia dini. Apa yang mereka dapatkan di sekolah sehingga bisa dilanjutkan oleh pihak orang tua untuk mengembangkan lagi di rumah. Gitu. Karena kan tadi cuman waktunya lebih banyak sebetulnya di rumah gitu ya. Sedangkan yang terakhir adalah berkaitan dengan pada saat usia ini kan adalah usia yang paling baik ya. Jadi tentunya perlu dipikirkan juga bagaimana anak bisa dikaitkan dengan pengembangan yang sifatnya spiritual dan mengenalkan berkaitan sama bukan hanya akademis saja, tetapi juga berkaitan sama kemampuan jiwa dan spiritual. Jadi artinya sekolah itu mampu melihat anak secara individu yang unik sehingga mampu mengembangkan anak menjadi pribadi-pribadi yang lebih positif ke depannya, bukan hanya secara kecerdasannya saja, tetapi juga secara jiwa dan spiritualnya dia kepada ketuhanannya gitu ya. Oke. Seru ya? Seru banget, Mbak. Susah Luar biasa loh. deh kalau udah ngundang Mbak Eva ke sini, aku tuh susah berhenti. Kayaknya asik gitu dengerin Mbak ngejelasin. Nah tadi kan Bun, kita tuh udah ngomongin pendidikan anak usia dini. Mbak, aku nih punya beberapa tips dan pengen nanya-nanya aja sedikit sama Mbak nih ya. Untuk bunda-bunda yang mereka lebih mempraktekkan PAUD-nya tuh di rumah. Jadi bunda ini nggak masukin anak-anaknya ke sekolah gitu. Atau ya ada, tapi how to bikin anak ini interest gitu sama pendidikan. Ini ada tipsnya nih. Yang pertama, mendapatkan waktu tidur yang cukup. Betul banget. Itu benar ya Mbak Betul ya? Dan harus ya. Kan sekarang anak megang gadget, jadi susah tidur. Benar juga ya itu Terus ya. apa lagi tipsnya? Terus yang kedua tuh memberikan gambaran menyenangkan tentang sekolah. Ya, dia harus diceritain bahwa
nanti adik, abang, kakak akan ketemu temen. Kalau di rumah mainnya sama bunda, sama kakak. Tapi nanti kalau ke sekolah punya teman, bisa bermain bersama gitu, lebih seru. Terus banyak permainan-permainannya lebih banyak daripada di rumah gitu. Yang pasti ketemu banyak temen gitu. Oh, gitu. Jadi perlu diceritakan bahwa serunya Menyenangkan loh sekolah menyenangkan itu, dan gitu ya. ada orang-orang lain, bukan sekedar bundanya, orang tuanya atau kakaknya, tapi juga ada lingkungan lebih luas lagi, yaitu teman sebaya seperti itu. Oh gitu. Ya mungkin kan kadang kita suka ketemu anak yang apa ya, takut. Takut ketemu orang tuh takut, Iya. mau sosialisasi malu-malu gitu kan tuh banyak banget. Nah tuh, itu Mbak, bisa aku. dimulai dari pada saat di rumah bermain peran. Nah nanti kan abang masuk sekolah nih, terus dari pintu gerbang, terus ibu guru bilang gini, selamat pagi, terus abang bilang apa? Nah jadi bermain peran seakan-akan sekolah itu lagi berjalan. Nah nanti si orang tuanya bilang, nih pura-puranya ibu bunda jadi gurunya, abang gini, nanti pura-puranya abang jadi gurunya. Nah seperti itu. Jadi dengan seperti itu anak sudah punya referensi, gambaran, begini ya sekolah pendidikan gitu ya. Oh nanti aku ke sekolah seperti ini ya. Jadi mereka sudah siap, udah kebayang dari pintu masuk apa yang mesti mereka lakukan. Karena kan buat anak usia dini gitu ngeliat baru pintu gerbang ngelihat begitu banyak langsung nggak mau. Nah, karena tidak pernah mendapatkan gambaran bahwa itu loh yang akan terjadi gitu loh. Iya, betul, Seperti itu. Jadi didongengin dulu gitu lah ya. Dibikin interest dulu mereka sama sekolah itu ya. Jadi seneng gitu. Dan nggak sabar untuk ke sekolah gitu ya. Nah ini tips yang ketiga nih Mbak. Ini agak ini sih menantang kebisaannya bunda-bunda di dapur. Apa tuh? Menawarkan sarapan atau bekal favorit untuk mereka bawa ke sekolah gitu. Ya, sebetulnya kan kalau anak usia 2 tahun sampai 4 tahun, itu kan mereka sudah punya tuh kesukaannya apa. Nah, dengan sekarang banyak sekali media yang menawarkan cara membuat sarapan yang lucu-lucu, dari roti aja bisa macam-macam. Ya, jadi sebetulnya pada saat anak udah mau menuju ke sekolah atau sudah mau ke sekolah, bunda-bunda bisa menyiapkan sebulan sebelumnya gitu ya, atau beberapa minggu sebelumnya untuk apa? Simulasi dengan kegiatan sarapan-sarapan apa yang mereka sukai. Dengan seperti itu nanti mereka suruh pilih 3 favorit sarapan yang mereka inginkan. Setiap hari? Setiap hari, ya gitu kan. Bundanya Sehingga harus super kreatif. Iya, tapi kan udah disiapin. Tiga sarapan yang memang mereka bisa mereka pilih dan mereka sukai. Dan itu membuat bunda-bunda juga sudah punya kebayang dan memudahkan bunda-bunda untuk membuatnya gitu ya. Dan lagi juga perlu cek juga di sekolah jangan-jangan sudah ada gitu kan, ada sarapan sehat. Oh ya sekarang gitu. banyak yang sudah sekolah-sekolah yang udah mereka nyiapin. nyediain catering gitu. Itu juga buat salah satu bisa jadi pertimbangan dari bunda-bunda kan untuk milih bisa sekolahnya juga sih, gitu. Betul. Nah, tips yang terakhir nih Mbak, anak-anak itu juga perlu untuk diajak jalan-jalan di akhir pekan. Ya, itu masih tidak selalu sepakat ya. Artinya gini, tidak selalu anak itu harus selalu bermain keluar gitu ya. Tapi intinya dia jalan-jalan oke, gitu ya. Nggak perlu berakhir pada akhir pekan juga Bisa sebetulnya. Kapanpun ya dia bisa ya. Tapi intinya adalah ada waktu yang kebersamaan yang benar-benar hanya orang tua dan anak gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya orang tuanya capek terus keluar akhirnya juga masing-masing nggak bisa fun. Kalau di kamar aja bikin fun, bisa bikin tenda-tendaan dari spray, dari bantal, bisa bikin perang bantal atau apapun ya. Sebenarnya seseruan seperti itu pun udah bisa. Yang penting adalah bagaimana memanfaatkan waktu bersama keluarga di akhir pekan betul-betul kualitinya. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini ya Bunda ya dengan Mbak Eva. Nggak kerasa loh, 30 menit sudah berlalu. Iya. Dan akhirnya kita sampai di penghujung program persembahan untuk Bunda episode kita kali ini.
Tunggu aku lagi ya Bunda di program persembahan untuk Bunda episode berikutnya. Aku dan Mbak Eva pamit dulu. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Yeay.